mendukung ketahanan pangan ialah Mina Padi. Mina Padi selama dikembangkan di Indonesia dan merupakan salah satu pusaka atau heritage sistem produksi pangan. Mina Padi sendiri membudidayakan padi dan ikan di lahan yang sama dan merupakan wujud dari penerapan budidaya berkelanjutan. Selain itu, keuntungan dari segi ekonomi pun lebih besar dari hanya sekedar menanam padi. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari 10 provinsi utama pengembangan mina padi di Indonesia. Kondisi demografis dan sosial ekonomi masyarakatnya memberikan keuntungan yang menjadikan usaha budidaya perikanan yang terintegrasi dengan pertanian telah sejak dulu menjadi andalan masyarakat Jawa Barat. Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang menggalakkan mina padi. Pemirsa, sebelum kita menjalankan usaha budidaya dengan metode mina padi, ada baiknya kita mengenal lebih jauh apakah yang dimaksud dengan mina padi itu sesungguhnya. Dengan mengetahui secara menyeluruh tentang mina padi, diharapkan kita menjalankan sebuah usaha yang menguntungkan, berkelanjutan, serta selaras dengan alam atau sektor lain. Untuk itu, mari kita berbincang dengan Pak Ade, selaku Ketua Pokdakan KUB Mina Padi Karangpawitan. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Saya Tania. Saya Ade dari kelompok Mina Padi. Ya, dan informasi yang saya dapatkan, bagaimana sih Pak caranya budidaya perikanan lewat metode Mina Padi ini? Teknik budidaya perikanan Mina Padi itu ada dua tekniknya. Satu pengembangan pemeliharaan di sawah dengan sistem tumpang sari. Kalau disebut tumpang sari itu ya nanti padi nanam padi, ikannya ditanami gitu. Satu itu. Yang kedua penyelang. Kalau penyelang kayak mesin sawahnya udah dibajak sambil nunggu semaian padi numbuh, selang dulu nanam ikan kayak begini gitu, kayak sekarang kayak hamparannya kayak begini. Jadi ini namanya penyelang. Kalau penyelang yang tadi yang di zona yang kecil itu masih lanjut tanam lagi gitu ke sawah-sawah gitu ya, itu yang tadi yang pertama yang kecil. Yang sekarang yang penyelang yang konsumsi yang kedua, jadi nanam petani itu ukuran 7 sampai 12. 7 sampai yang gede itu satu kali siap konsumsi untuk langsung panen langsung ke pasar gitu ya. Sekarang siap konsumsi antara 20 cm sampai 25 cm gitu. Kalau ya ukuran 1 kilo itu ya 6 antara 7 yang kayak ini gitu. Ini siap konsumsi, siap ke pasar gitu. Kalau penyelang tanamnya gitu ya, sebelum ada padi. Jadi penyelang kalau sawahnya udah dibajak, udah dikasih pupuk, baru tanam ikan. Selama semaian jangka waktu antara 20 sampai 25 hari. Nunggu semaian istilahnya itu. Kalau semaian udah nyampe 25 hari, si penyelang baru dipanen. Di penyelang ada dua sistem yang dipakai. Ada sistem dari telur umur 20 hari baru disebar gitu ke penyelang. Ada yang gede langsung umur 12 cm. Nah ini kalau tanaman ini siap untuk dikonsumsi ke pasar. Jadi sekali tanamnya. Kalau yang pertama yang kecil itu bisa lanjut ke Mina Padi. Yang di Mina Padi sekarang yang nanam di Mina Padi, dari tanam padi pertama sampai padi gede gitu, penyiangan kedua, itu jangka waktu antara 2 bulan dari penanaman tandur. Kalau di sini tandur, jadi yang kecil tadi itu ditanam, nanti udah 30 hari setelah atau 20 hari setelah tanam, dari tandur itu dipanen lagi.
dipanen itu hasilnya kira-kira sampai 7 atau 8 in gitu. Baru pemupukan. Kalau dari pemupukan situ itu ditanam lagi, hasil terakhir itu 60 hari, bukan 2 bulan, dari 0 sampai 60 hari, dari tanam padi tandur sampai penyiangan kedua itu selisih waktunya 60 hari. Hasilnya ya ini antara 20 sampai 25 cm. Kalau di kilo itu 1 kilo 5 ekor. Bapak, terima kasih banyak atas informasinya yang saya dapatkan. Semoga informasi Bapak menjadi inspirasi buat calon Ikan nila. Ini usia berapa panen, Pak? Kira-kira 3 bulan lebih. 3 bulan ya, hampir 100 hari ya, Pak ya. Iya, Terus hampir. padinya perlu pemupukan nggak, Pak, dengan sistem padi ini, Pak? Ini pemupukannya kira-kira ya satu kali lah. Hanya 1 kali ya. Sedikit Ya. Lainnya pakai kotoran ikan ini ya. pakai kotoran ikan saja itu. Bagaimana pemirsa, setelah melihat tayangan kami, kini makin terbukti bahwa usaha budidaya mina padi merupakan budidaya berkelanjutan, ramah lingkungan, menghasilkan keuntungan yang lebih besar, serta menopang ketahanan pangan. Sahabat Biosains, nasi dan masyarakat Indonesia merupakan 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena nasi merupakan salah satu makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Dengan seiring berkembangnya zaman dan pola pikir manusia, beras organik menjadi fenomena tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Ingin tahu seperti apa beras organik? Jangan kemana-mana. Sebagai negara agraris, Indonesia terkenal sebagai salah satu negara produsen beras yang terbesar di dunia. Sejak tahun 2000-an, ketika isu kesehatan dan lingkungan merebak di masyarakat, produk-produk organik seperti beras mulai populer. Sahabat Biosains, kini orang mulai memikirkan betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan dan lingkungan sekitar. Dan mereka mulai beralih kepada pola hidup green lifestyle. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi bahan pangan organik. Sahabat Biosains, kali ini saya sedang berada dengan Pak Sugianta. Pak Sugianta ini merupakan salah seorang dosen dari Agronomi dan Hortikultura Institut Pertanian Bogor. Dan beliau juga sebagai seorang peneliti yang meneliti beras organik ya Pak ya. Nah sahabat Biosains, kali ini ingin tahu lebih jauh nih Pak. Beras organik itu seperti apa sih Pak? Ya, beras organik adalah beras yang diproduksi secara organik. Artinya prosedur produksinya mengikuti aturan pertanian organik dan terutama menggunakan seluruh inputnya adalah input organik. Seluruhnya ya Pak? Seluruhnya, inputnya organik. Inputnya itu apa aja Pak? Inputnya itu misalnya pupuk. Pupuknya kita pakai pupuk organik, tidak boleh pakai pupuk yang anorganik ya, seperti pupuk anorganik itu urea, TSP, KCL, pupuk buatan lah itu tidak boleh ya. Kita pakai pupuk yang
organik gitu. Kemudian pestisida yang buatan tidak boleh juga dipakai begitu kan. Nah, benihnya juga benih dari budidaya organik gitu. Jadi semua inputnya ada dari input organik. Nah, selain dari input-inputnya nih Pak, adakah syarat-syarat lainnya yang membuat bahwa tanaman ataupun beras ini dikatakan sebagai organik Pak? Betul. Jadi untuk memproduksi beras organik itu ada aturannya ya, ada aturannya. Misalnya dalam 2 tahun terus-menerus sudah diusahakan pertanian organik. Oh, berarti harus 2 tahun dulu Pak? 2 tahun dulu. Jadi misalnya ini dari anorganik, kemudian mau masuk organik musim pertama, itu belum dikatakan organik. Belum dikatakan organik. Nanti baru setelah 2 tahun, misalnya 4 musim gitu, nah itu baru dikatakan organik. Kenapa harus 2 tahun Pak? Apakah ada aturan tersendiri atau emang di peraturan seperti ini gitu Pak? Memang di aturannya seperti itu, tetapi mengapa 2 tahun? Jadi itu kalau dalam 2 tahun itu kandungan anorganik, apakah itu pestisida atau pupuk anorganik, diharapkan sudah habis. Oh iya. Jadi padi yang kita tanam hanya mengambil input dari organik. Hampir tidak ada bedanya penampakannya ya, hampir tidak ada bedanya. Hanya memang mungkin kalau dianalisis di laboratorium, misalnya residu pestisida. Nah, itu pasti beda, berarti tidak ada kan, karena tidak menggunakan pestisida begitu. Kemudian memang testimoni mengatakan ada yang lebih gurih, ada yang lebih tahan lama. Tapi itu kan testimoni ya, tidak ilmiah ya. Tapi saya kira analisis kimia terutama kalau pestisida dan unsur-unsur anorganik itu tidak ada. Berarti secara physically tidak ada perbedaan yang menonjol ya Pak ya? Relatif. Tapi kalau diuji di laboratorium baru kelihatan. Baru kelihatan. Nah, kalau manfaatnya sendiri Pak, mungkin kan dari beras-beras yang non-organik dengan beras yang organik ada keunggulan masing-masing gitu Pak? Ya, karena gini, organik tentu saja itu lebih ke arah satu kesehatan. Oh iya. Ya, karena dia tidak mengandung bahan-bahan anorganik yang berbahaya, apakah itu pestisida, apakah itu logam berat gitu ya. Nah, kalau yang kedua organik keuntungannya ramah lingkungan pasti ramah kan. Lingkungan. Nah, kalau kita aplikasikan terus-menerus input-input anorganik, itu akan membuat kemunduran lahan, kemudian tadi pencemaran lingkungan dan sebagainya. Jadi kesehatan dan lingkungan. Tetapi memang pada awal-awalnya biasanya perubahan dari anorganik ke organik produksi relatif turun. Oh, awal-awal ya Pak ya? Awal-awalnya, walaupun nanti kemudian akan konstan begitu kira-kira. Ya, berarti sahabat Biosains, salah satu manfaat ataupun keunggulan dari beras organik adalah yang ramah lingkungan dan tentunya juga menyehatkan tubuh kita dibandingkan beras non-organik ya Pak. Betul. Untuk budidaya sendiri Pak, apakah ada perbedaan antara menanam padi organik dengan padi non-organik? Ada perbedaan yang signifikan atau seperti apa Pak? Kalau cara budidayanya ya sebenarnya kalau seperti pengolahan tanah, kemudian jarak tanam dan sebagainya relatif sama, tetapi input yang penting. Inputnya termasuk air irigasi yang masuk itu harus ada perlakuan atau jaminan bahwa itu tidak terkontaminasi anorganik gitu. Oh, berarti benar-benar dari input dan lain sebagainya itu harus organik ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak. Baik Mas Haikal, atas waktu dan informasinya. Terima kasih banyak ya Pak. Nah, sahabat Biosains, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Sugianta tentang beras organik. Nah, setelah yang satu ini, kita akan melihat cara budidaya beras organik. Jangan kemana-mana.
Sahabat Biosains, dalam budidaya beras organik, pemberian pupuk memang sangatlah penting. Nah, kali ini saya akan mengajak sahabat Biosains semua untuk mengunjungi salah seorang petani yang membuat pupuk organik dari sisa jerami. Seperti apa? Ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa nih, Pak? Nah, lagi pengolahan pupuk. Oh, lagi pupuk jerami organik. ya. Nah, kita lagi bikin pupuk. Sedikit ganggu nggak apa-apa ya, Pak ya? Enggak apa-apa. Ganggu-ganggu. Kenapa? Mau nanya-nanya nih, Pak. Sahabat Iya. Biosains ingin tahu lebih banyak, Pak, tentang pupuk organik gitu. Iya, Nah, kan Bapak kan sekarang lagi olah pupuk organik apa ya? Iya, betul. Nah, sebenarnya pupuk organik itu apa sih, Pak? Nah, kalau pupuk organik, kalau istilah awamnya itulah, kita nggak usah terlalu ini. Jadi pupuk yang diproduksi dari hasil alam juga. Oh, berarti alamnya, Pak ya? Alami semuanya, Pak ya? Seperti jerami, terus pupuk kandang, daun-daunan yang bentuknya hijau-hijauan aja lah. Kita aduk, campur satu, lalu kita fermentasi, bikin pupuk organik. Campurannya selain bahan-bahan organik kayak daun ataupun jerami, ada sekam bakar. Oh, pakai sekam juga? Pakai sekam bakar lah. Nah, manfaatnya nih, Pak, kira-kira kan banyak sekali kalau di kalangan petani kan banyak jenis-jenis pupuk ya, Pak ya. Nah, manfaat dari pupuk organik ini dibandingkan pupuk yang lainnya seperti apa, Pak? Manfaatnya satu, lebih murah. Lebih murah ya, Pak ya? Lebih murah daripada kita misalnya beli pupuk kimia gitu kan, pupuk kayak urea lah, semacam urea itu. Karena kita kan bisa bikin sendiri. Benar. Kita nggak usah beli seperti pupuk kandang. Kita tinggal, kalau kita kebetulan punya hewan ya, kayak domba, sapi, punya ternak ya, Pak ya? Ternak, itu kan bisa dipakai. Nah, Pak, sahabat Biosains ingin tahu lebih jauh nih, Pak, gimana sih caranya untuk membuat pupuk organik ini, Pak? Sebenarnya nggak sulit. Aha. Kalau bikin pupuk organik itu paling mudah sebenarnya, nggak sulit. Karena kita udah disediakan bahan-bahannya itu dari lingkungan kita sendiri. Pupuk kandang, terus daun-daunan kayak misalnya ada pohon pisang yang udah ditebang itu kan bisa dicacah. Iya. Dicacah, terus daun-daun pokoknya bentuk hijau aja deh, apa aja gitu. Apapun bisa ya, Pak? Bisa, Dijadikan pupuk organik ya, bisa. Pak? Nanti dicampur, diaduk. Termasuk arang sekam. Dikasih arang sekam juga? Dikasih arang sekam. Nah, itu diaduk, terus udah selesai diaduk rata, itu dengan air, itu ditambah air. Kita tutup rapat. Itu sampai berapa lama, Pak? Nah, itu seminggu udah jadi. Udah bisa kita pakai? Cuma nanti karena ditutup ya, kalau itu terlalu panas, karena mungkin panas kan, itu ada fermentasinya itu jangan sampai lebih dari 40 derajat. Kalau udah lebih, nanti buka aja. Dibuka, biar dinginkan dulu, karena biar mikrobanya nggak mati gitu kan. Wah, karena kalau pupuk bokasi itu kan ya kita pakai itu kan mikrobanya itu. Oh iya. Ternyata Pak Asep untuk membuat pupuk organik ini benar-benar butuh kesabaran ya, Pak ya? Oh iya, betul. Sama. Sahabat Biosains, demikian tadi pembuatan pupuk organik bersama Pak Asep. Nah, setelah ini kita akan melihat lebih dalam lagi tentang beras organik. Jangan kemana-mana. Nah, Pak, saya bantu, boleh Pak ya? Silakan.